saudara. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya pernah bicara tentang hal ini, saudara. Ketika Tuhan berkenan ditemui, ketika dia mendekati saudara, jangan keraskan hati. Saya pernah berbicara beberapa kesempatan pertemuan yang dulu. Ketika saudara mengeraskan hati, ketika saudara menolak, ketika Tuhan berbicara kepada kita, kepada saudara dan kepada saya, hati nurani kita akan semakin lama semakin keras, semakin keras, semakin keras, semakin keras, dan hati nurani saya, saudara dan saya akan menjadi tumpul. Ingat pelajaran itu? Dan ketika hal itu terjadi, Allah menyerahkan kita kepada keinginan kita yang jahat. Nah, ketika diserahkan kepada keinginan kita yang jahat, matanglah kita. Kita nggak bisa bertobat. Seperti yang saya pernah bicara, bahwa ada satu pastor yang ngajar di Bison, dia bilang begini, orang itu kepengen bertobat, bukan dia nggak tahu, dia pengen bertobat, tapi dia nggak bisa. Nah, ketika dia berkenan ditemui, cepat temui. Ketika dia masih dekat, masih memperlihatkan kasih karunia-Nya, masih memperlihatkan belas kasihannya kepada kita, cepat terima itu. Itu sebetulnya pesan yang pertama. Nah, yang ayat yang ke-8. Ini sebetulnya ayat yang sering kita dengar. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Saya ingat si Lulu pernah bikin gambar ini. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. 2 kali. Tuhan ngomongnya 2 kali. Jalanmu bukan jalanku. Rancanganmu bukan rancanganku. Kalau Tuhan ngomong 2 kali, itu berarti itu penting. Itu penting, itu nggak main-main. Kadang-kadang, saudara, ketika kita menerima rancangan Allah dalam hidup kita, apalagi kita sudah nyaman. Ketika kita sudah nyaman, terus Tuhan punya rencana sesuatu yang baru dalam hidup kita, kita susah untuk bergerak. Jujur sebagai manusia, sebenarnya kita ogah untuk terus bergerak, mengikuti Roh Kudus. Sifat Roh Kudus itu dinamis. Dia tuh nggak stuck di satu tempat, diem aja 10 tahun, 20 tahun cuma begitu aja. Enggak. Roh Kudus itu terus bergerak. Dia bergerak sampai kepada akhir daripada pertandingan iman kita. Roh Kudus nggak pernah berhenti di satu tempat. Umpama gini, Roh Kudus cuma ngajarin saudara tentang doa Bapa Kami. Jadi seumur hidup saudara tentang doa Bapa Kami. Enggak. Roh Kudus itu dinamis terus bergerak. Ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang baru. Dia ingin menyatakan segala sesuatunya kepada saudara, sesuatu yang baru. Kayak gini, dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, sampai lantai tertinggi, sejauh mana kasih karunia Allah diberikan dalam hidup kita. Allah tuh punya sesuatu yang besar, segede gini. Kita baru dapat segini. Allah ingin memberikan lebih dan lebih-lebih. Kita yang harus merindukan kepada Allah, aku ingin sesuatu yang lebih besar. Aku ingin mempunyai sesuatu yang lebih besar, yang datang daripada Tuhan. Kenapa? Tuhan punya yang lebih besar, yang disediakan buat kita. Kekayaan rohaninya itu besar sekali. Yang disediakan Tuhan bagi kita. Yang kita tahu itu hanya cuma secupilnya. Mungkin cuma segede gini ya kita baru tahu tentang Yesus. Nah, sedangkan Tuhan mau ngasih taunya besar-besar banget. Jadi Tuhan akan bawa kita kepada kebenarannya step by step. Kenapa? Tuhan akan kasih kepada saudara dan saya satu suap makanan, ditelan dulu. Habis ditelan, dicerna, dirasain, dicerna, dimasukin ke perut. Kayak adik makan sayur, mukanya gini. Tadi saya foto, mukanya muncul gitu. Tapi kalau makan Indomie, gitu, berapa banyak saudara dan saya milih firman? Berapa
banyak saudara milih rencana Allah tuh milih. Yang ini saya nggak mau, yang ini mau. Berapa banyak saudara dan saya milih jalannya Tuhan. Oh, yang ini saya nggak cocok. Saya maunya yang ini. Yang saya sukai, saya ambil. Yang nggak saya sukai, saya nggak ambil. Berapa banyak kita terjebak dengan situasi itu? Ketika kita menolak rencana Allah, ini saudara, ini saya sedang tidak berbicara untuk saudara. Tapi saya sedang bergumul dalam situasi ini. Saya kayak orang mau apa ya? Mau pingsan-pingsan kali. Saya kali kayak mau mati rasanya. Kalau saudara mau tahu, situasi hari ini kayak, saya tahu itu rencana Allah. Saya tahu rencana Allah tuh bergerak kepada sesuatu yang lebih. Dan yang lebih, saya tahu. Allah memberikan sesuatu yang lebih besar. Saya tahu. Bukan nggak tahu, tahu. Dan saya percaya. Kalau nggak percaya, saya nggak bakal bikin pertemuan sesering begini dengan saudara. Hampir setiap hari saya ketemu dengan saudara. Apa nggak bosan, saudara? Yang sana sini yang naik jawab enggak. Kebayang nggak, saudara? Ada sesuatu yang bahkan Tuhan cuma bilang begini, kamu bisa Zoom dengan mereka cuma sampai Desember. Jadi saya harus memberikan apa yang Tuhan berikan kepada saya sebanyak-banyaknya. Saudara harus bisa menampungnya dengan kekuatan datangnya daripada Allah tentunya ya. Bukan datang dari kekuatan saudara sendiri. Saya tahu rencana Allah. Saya tahu itu baik. Saya tahu itu jalan-jalan Tuhan beda dengan jalan-jalan saya. Tapi untuk jalaninnya, mulut iya. Di otak iya. Umpama gini ya, saya disuruh jalan lurus. Di kepala iya kalau saudara lurus, tapi kaki bisa belok. Saudara nangkap maksudnya? Ketika rencana Allah tidak sesuai dengan rencanamu, di dalam hati kita yang jatuh, jiwa kita kan jiwa yang jatuh kepada dosa, secara otomatis dia memberontak. Ini obat apa ya yang dalam lebih? Ini tisu, punya gravitasi bumi kan? Ketika jatuh, dia jatuhnya ke bawah apa ke atas? Dia ke bawah tuh. Tubuh kita tubuh dosa. Yang ditebus itu roh kita. Yang harus dibaharui itu jiwa kita. Dengan kekuatan daripada kasih karunia dan Roh Kudus. Tapi tekad keputusan ada di kita. Karena kita yang punya free will itu. Jadi ketika kita tahu rencana Allah, terima dengan roh kita. Tahu rencana Allah jauh lebih besar, tahu jalan-jalan Tuhan itu jauh lebih tinggi kayak di langit sama bumi, tahu. Tapi ketika kita jalaninnya, saudara, hati kita memberontak. Kadang-kadang kita nggak mengenal hati kita sendiri loh. Saudara dan saya nggak kenal hati kita. Menurut kita benar. Seperti Amsal bilang, menurut orang jalannya benar. Padahal apa? Saya udah dikasih tahunya bulan lalu, ternyata saya buka-buka, saudara. Udah bulan lalu. Tapi baru meleknya hari ini, 2-3 hari ini lah. Pingsan. Beneran pingsan. 2 kali di hall, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai hari ini, 1,5 jam saya didiemin. Saya bilang, Roh Kudus kamu marah ya? Kan Esa udah nyerah. Jiwa saya nggak nyerah, saudara. Nggak bisa terima. Nggak mau. Tahu, itu lebih baik tahu, tapi nggak mau. Kenapa? Ada yang bisa bilang, kenapa nggak mau? Kenapa kita nggak mau bergerak bersama dengan Roh Kudus? Kenapa kita nggak mau bergerak dengan rencana Allah dan jalan-jalan Tuhan? Karena nggak sesuai dengan keinginan kita. Berat bagi kita meninggalkan tempat lama. Ingat nggak? Mungkin yang Jakarta ya. Coba tolong cari rekamannya. Pertama-tama Tuhan ada ngomong kayak begini. Bahwa saya akan terus berjalan, meninggalkan hal-hal yang lama, pelayanannya, dan menuju kepada sesuatu yang baru yang lebih besar. Yang datang dari Tuhan. Saya nggak tahu kalau itu apa, nggak ngerti. Kayak bulan Maret deh.
Dan ada orang-orang yang ingin mengambil alih apa yang pernah saya lakukan. Dan saya harus memberikan, mewariskan apa yang saya miliki ketika saya melalui jalan-jalan ini untuk maju kepada ke depan. Waktu dikatakan bulan Maret, nggak ngerti. Ketika kan sifat nubuatan itu kan kayak puzzle. Sedikit, yang bagus, yang baik dulu. Nah, tiba-tiba yang belakangnya kan yang intinya ya, kepentingan Allah kah atau kepentingan kita? Kita melayani Allah demi kepentingan kita apa demi kepentingan Allah? Itu yang Tuhan tanya. Kamu melayani Allah demi kepentinganmu atau kepentinganku? Saya bilang itu demi kepentingan Tuhan kok. Tapi bohong karena kita nggak mau berjalan. Jalan yang ada di depan kita, menurut kita nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Nakutin, saudara. Beneran. Takut sekali. Dan yang kedua, kenapa kita nggak mau berjalan dalam jalannya Allah? Seringkali kita menolak jalannya Tuhan. Walaupun kita tahu itu jalan Tuhan, tapi kita nggak pernah mau ada di jalan-jalan Tuhan. Kenapa? Karena kita mencintai jalan yang lama, sekalipun itu jalan Tuhan. Saya katakan lagi ya, seringkali kita nggak mau ikuti jalan Tuhan step ke depannya, kita nggak mau. Sekalipun posisi kita hari ini ada di jalan Tuhan. Nangkep ya saudara? Karena Allah mau membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Waktu saudara dibilangin gini, dari kemuliaan kepada kemuliaan, wow, seneng. Tapi begitu dibukain jalannya, pingsan. Kenapa? Lebih nyaman di tempat ini. Tuh sama aja, jalan udah ada di jalan Tuhan kok. Kenapa mesti memasuki sesuatu yang baru, kayak di hutan belantara, yang kita nggak tahu jalannya kemana? Manusia lebih senang kepada satu situasi yang nyaman. Betul nggak? Dan yang hebatnya, Tuhan bilang begini, sebab seperti tingginya langit dari bumi, ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yuk, kita bersinetron. Seringkali kan kita mikirin jeleknya orang, mikirin omongan orang, itu kan buang-buang waktu. Ayo kita sekarang pikirin tentang firman ini. Seperti hujan, kalau salju susah. Kalau Esther, Yohan tahu salju kayak apa. Opa David tahu ya, karena mereka hidup di sono. Ya kita ya pernah lah ngeliat salju, tapi kan itu bukan hari-hari kita. Betul nggak? Kita pikirinnya gini aja. Seperti hujan turun ke bumi. Nanti kalau hujan, saudara polototin itu hujan. Itu hujan balik ke atas atau balik ke bawah. Itu nomor satu. Hujan itu larinya kemana? Walaupun keturun ke genteng kita, dia akan turunnya kemana? Mengairi bumi, firman Tuhan. Itu Tuhan Yesus itu pintar sih. Dia tuh si tukang insinyur pertanian. Benar nggak? Ini firman Tuhan dibuat sebelum ada IPB. Firman Tuhan udah ada. Air turun untuk mengairi bumi, mengairi tanah. Di dalam tanah itu banyak makhluk hidup. Ada vitamin, ada mineral, dan lain sebagainya. Membuatnya subur. Si air yang datang dari atas itu, yang dari air naik ke atas jadi awan balik lagi jadi air. Betul kan? Dan itu turun membuat tanah itu subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sayang saya belum menemukan gambar yang tepat ya saudara. Besoklah saya minta si Jepri cari ya ke tukang pohon. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Saudara gini, di 4 Injil sinopsis Tuhan udah bicara tentang hal ini.
Ketika kita nanam sesuatu ditaruh di tanah. Habis ditanam, kita airi. Nggak lama, tiba-tiba dia tumbuh, dia berbuah. Siapa yang numbuhin? Tuhan. Saudara tahu nggak prosesnya? Isi tukang insinyur sekalipun nggak bakal tahu. Yang hebat profesor aja nggak bakal bisa tahu gimana caranya itu mangga yang keras bisa belah, keluar akar dan keluar tunas, semakin lama makin gede, jadi ranting sampai segede-gede goong. Terus ada daun-daun dan muncul buah. Tolong terangin kepada profesor gimana ceritanya itu bisa seperti itu, nggak ada yang tahu. Allah yang menumbuhkan. Itulah rahasia ilahi. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Saya ingin berbicara tentang ayat 10 secara rohani seperti ini. Seperti hujan, seperti firman Tuhan yang dilepaskan. Karena ini ada di ayat 11-nya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, yang keluar dari mulutku. Berarti ada firman Tuhan yang nggak keluar dari mulutnya Tuhan tuh. Kenapa saudara bingung bilang nggak iya gitu? Kenapa? Ada firman yang tidak keluar dari mulut Tuhan. Dari mulut iblis, separuh benar, yang separuh disembunyikan. Iblis kan satu tipe manusia, satu tipe pribadi yang sebagian tidak diceritakan. Hati-hati, kebenaran yang sebagian tidak diceritakan. Disimpan, tergantung opini saudara. Nah, itu bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan tuh terang benderang, terang terus, Philip terang terus. Saudara tahu? Lampu ini akan terang terus. Itu firman Tuhan itu terang benderang, nggak kedip-kedip. Kalau dia udah mulai kedip-kedip diganti kan? Di kamar saya tuh kemarin kedap-kedip, wah udah kayak gini lah, udah mesti ganti. Tapi firman Tuhan yang sebenarnya datang dari mulut Tuhan nggak akan kembali ke Tuhan, nggak akan. Dia akan turun membasahi hati kita. 4 jenis tanah tergantung hatimu, tergantung tipe hatimu ada di mana. Dia akan membuat subur hati kita. Tanah hati kita akan menjadi subur dan akan menumbuhkan segala sesuatu benih yang ada di dalam hati kita. Benihnya apa, saudara? Benih firman. Firmannya apa? Talenta-talenta yang Allah taruh. Karunia-karunia rohani yang Allah taruh. Dicurahkan roh. Ingat, setiap manusia dilahirkan memiliki destiny. Setiap manusia dilahirkan memiliki potensi yang terkubur ada di bawah. Ketika manusia itu tidak sembuh dari luka batin, itu akan terkubur terus. Karena dia tidak akan pernah bisa menerima kebenaran yang sesungguhnya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa yang dari Tuhan adalah seperti hujan turun. Seperti itu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ketika satu firman itu keluar kepada kehidupan saudara, kehidupan keluarga saudara, kehidupan kepada bisnis saudara, bangsa saudara, kota saudara, itu nggak akan sia-sia. Seperti hari kemarin, kita ada banyak proklam firman untuk situasi kondisi bangsa dan kota kita. Itu nggak bakal kembali begitu saja. Percaya, itu firman nggak akan kembali, balik lagi ke Tuhan itu mental. Kayak gitu, kayak kita lagi main apa gitu, terus bisa balik ke kita gitu. Nggak bisa. Firman itu akan sampai akan melakukan, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Karena firman itu dari mulut Tuhan. Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan. Nah, kadang-kadang kita nggak percaya di sini. Ketika rencana Allah dinyatakan, jalan Tuhan dinyatakan, firman ada nggak di situ? Ada. Kita terlalu sibuk dengan pikiran kita. Kita terlalu sibuk dengan perasaan kita. Kita terlalu sibuk dengan apa? Ini. Ada banyak ribuan alasan untuk kita tidak bisa melangkah. Dan itu
yang Tuhan bilang hari ini kepada saya. Saya sampai bilang begini, saudara tadi. Tuhan, kamu tahu kan, Esther mau nurut, tapi nggak bisa nurut, ampuni Esther. Esther mau taat, tapi ampuni Esther nggak bisa taat. Mendingan ngaku kan? Karena Tuhan bilang gini, dengan apa aku harus membujukmu Esther? Kira-kira menurut saudara sopan nggak? Tuhan mesti membujuk kita. Nggak sopan kan? Kita yang mesti bujuk dia. Sampai Tuhan ngomong kayak gitu ke saya hari ini, saya sampai diem. Habis diem cuma gini, cuma satu hal ya Tuhan ya. Esther mau taat tapi nggak bisa taat. Esther mau nurut tapi nggak bisa nurut. Saya balikin lagi, bukankah ada kasih karunia yang akan memampukan Esther melakukan sesuatu yang tidak bisa Esther lakukan? Tapi Esther mau. Bukankah ada Roh Kudus yang akan menolong Esther yang untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa Esther lakukan? Dah, nyerah aja gitu aja lah Tuhan. Udah deal ya, begitu aja lah. Nggak bisa lakukan apa-apa, saudara. Rencana Tuhan itu baik. Rencana Tuhan damai sejahtera. Nggak untuk mencelakai kita. Tapi mata kita nggak bisa terbuka dengan maksud dan rancangan Allah. Lalu apa yang dikatakan di ayat 10 seperti ini? Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ada berapa banyak lapar, dikasih roti, terus rotinya dikemanain? Dulu saya ya waktu kecil nakal banget tuh saudara. Ada yang tawa. Kemarin kita di grup saudara bahas itu. Tapi itu kalau ngasih makan buah saudara nggak kira-kira. Kalau ngasih makan pisang segede-gede, pisang Ambon gede gitu. Kasih 2 setelah makan. Atau dikasih pepaya saudara. Pepaya dulu kan pepaya mangkok. Panjangnya segini. Lebarnya segini loh saudara. Dan itu mesti dimakan. Dan itu ditungguin loh saudara. Kan anaknya banyak 10 orang. Jadi ditungguin. Dia udah kayak satpam keliling. Tapi kan kita anak-anak kenyang. Saya yang kecil ngelihat yang gede. Dibuang. Saya buang. Kenapa? Kenyang. Ada berapa banyak saudara dan saya ketika mendengarkan firman. Nggak lapar. Dibuang. Nggak apa. Dibuang. Jadi sesuatu nggak? Enggak. Padahal makanan itu, makanan yang terbaik. Ketika saudara mendapatkan firman itu kebutuhan kita. Itu yang kita butuhkan. Tapi kita nggak lapar. Kita cuek. Kayak model nomor 1. Jenis nomor 1. Nggak antusias kepada segala hal yang bersifat rohani, nggak antusias. Jadi nggak peduli. Nggak makan. Dan sekarang penabur dikasih benih. Saudara, kalau saudara bukan seorang penabur dikasih benih, saudara diapain tuh benih? Uang. Nggak dijual. Benih kan kadang-kadang nggak ada harganya, uang murah kok. Diapain? Buat. Betul. Ketika nggak ada rasa lapar, ketika kita nggak tahu kebutuhan kita, ketika kita nggak tahu posisi kita seringkali buang-buang kekayaan surga. Tuhan hari ini mau ngasih saya makan. Saya rasa saya udah kenyang. Karena makanan yang saya lihat, nggak saya doyan. Fanny mungkin tahu sekali, saya tuh picky banget untuk makanan, saudara. Kalau saya udah suka satu, bakpao yang dari Bandung, di Jalan Kalipah Apo, ada 1000 macam bakpao di seluruh dunia, saya nggak bakal doyan. Saya cuma maunya yang di Kalipah Apo. Mendingan saya nggak makan daripada saya nggak makan yang di Kalipah Apo. Kalau saya nggak dapat yang dari Kalipah Apo, saya nggak akan makan bakpao seumur hidup saya. Mungkin Jakarta tahu kan kelakuan saya kan. Kalau udah satu-satu, picky sekali. Makanya apa yang saya makan itu saya harus beli di tempat di mana yang saya suka. Nggak boleh berubah. Ini terjadi di dalam dunia rohani. Allah mau memberi makan saya sesuatu yang lebih besar.
lebih enak, lebih nyaman, saya tolak. Saya enak yang ini, kenyang ya, saya udah kenyang, udah cukup. Tapi mulut saya bilang begini, aku ingin yang lebih besar karena aku tahu engkau punya yang lebih besar. Di mulut ya. Tapi ketika dikasih tahu bentuk makanannya seperti apa, saya nolak. Saya suka oatmeal, bubur oat itu saya suka. Tapi yang sukanya, yang cuman yang di UK. Yang ada madunya. Bisa di mana-mana ada, tapi saya nggak doyan. Menurut lidah saya, beda. Mendingan nggak makan. Saya dikirimin apa, nggak doyan. Nggak makan. Upah ya. Dan hari ini saya sedang berhadapan dengan Allah. Keras kepalaan saya. Dan saya ngaku, saya mau taat tapi nggak bisa taat. Ampuni saya. Saya mau nurut tapi saya nggak bisa nurut. Ampuni saya. Sehingga dia yang mengerjakan di dalam hidup saya. Saudara, ini yang sesungguhnya yang disediakan bagi kita. Ayat 12 dan ayat 13. Kenapa Allah memberikan jalan-jalan yang baru buat hidupmu? Kenapa Allah memberikan rancangan-rancangan yang baru dalam hidupmu? Kenapa Allah mau saudara dan saya bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain? Kenapa? Mari kita baca ayat 12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Catat baik-baik. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Tapi, yang di depan saya akan berangkat dengan duka cita. Akan banyak nangis. Jadi saya nggak mau. Jadi seolah-olah firman Tuhan itu paradoks, saudara. Berapa banyak saudara yang sering kali mengalami sebuah nubuatan, mendapatkan nubuatan. Tapi yang terjadi di alam nyata paradoks dengan apa yang Allah janjikan. Berapa banyak kali. Dan kita terjebak dengan kecewa. Kecewa kepada Allah dan kecewa kepada yang nubuatin. Betul? Saya juga ngalamin hal yang sama. Dulu saya ngalamin dengan Samuel Dr. Yan. Tahun depan kamu akan hamil. Tahun 2009. Enggak, 2009 bukan ya. 1999. Enggak hamil. 7 tahun lagi saya baru hamil. Sedih, kecewa, putus asa, sebel sama beliau, sebel sama Tuhan. Untung cepat dikoreksi sama Tuhan. Untung cepat bertobat. Maka saudara sampai sini, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai, Tapi pikiran saya ngerasa segala situasinya yang ada di dekat-dekat saya ini nggak damai. Sangat sulit, belum lihat damainya itu belum kelihatan. Sukacitanya itu belum kelihatan di depan mata. Mungkin itu juga yang sedang saudara hadapi. Ketika kayak si Lulu malah mendapatkan nubuatan, Peter akan gini. Di depan mata paradoks. Buru-buru melihat apa yang Allah janjikan nggak kelihatan. Tapi firman Tuhan bilang begini, kalau yang namanya pengharapan kelihatan nggak saudara? Nggak kelihatan. Kalau pengharapan itu kelihatan, itu bukan sebagai pengharapan lagi, kenyataan. Di Roma 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Udah bukan pengharapan lagi. Jadi, kita harus tetap percaya sekalipun yang kelihatan nggak seperti apa yang Tuhan katakan. Dan berfokus bukan kepada nubuatannya, tetapi berfokus kepada Allahnya yang melepaskan firman. Saya ulang. Ketika saudara mendapatkan nubuatan, janji Allah, bahwa saudara ada rancangan Allah yang baru, yang saudara harus berjalan. Kayak kemarin Erik mendapatkan nubuatan, begini ke depan, 6 bulan ke depan, begini. Akan sangat paradok dan itu akan menghancurkan imanmu. Karena sangat berbeda apa yang kenyataan di dunia nyata dengan yang dilihat oleh mata dengan apa yang terjadi di dalam roh.
itu baru firman yang keluar. Dan itu harus mengaliri air tanah kita. Tanah kita yang gersang, tanah kita yang penuh dengan batu, kekhawatiran, ketakutan, itu harus digemburkan, itu harus hancur dulu. Dengan kuasa firman, dengan kuasa Roh Kudus, itu harus hancur dulu. Sehingga tanah kita menjadi tanah yang subur. Dan firman itu, janji itu bisa tumbuh dalam hati kita. Nangkap ya, nangkap dulu ya. Khususnya saudara-saudara kemarin yang dapat firman, Bepi, nangkap ya. Jangan kecewa ketika hal itu belum terjadi, akan sangat paradok. Tapi kita tetap berharap. Bukan kita tertuju kepada nubuatannya, kok nggak kejadiannya, kok nggak kejadian. Bukan. Tertuju kepada Allah yang melepaskan firman. Karena firman itu seperti air hujan yang turun ke bumi, membasahi tanah. Untuk menyuburkan sehingga tumbuh, benih-benih itu tumbuh. Nubuatan-nubuatan itu tumbuh, janji-janji Allah itu tumbuh. Rancangan-rancangan Allah yang baru dalam hidupmu untuk membawa saudara kepada satu tempat yang lebih baik, lebih tinggi lagi, itu tumbuh. Dan itu bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hidupmu 30, 60, 100 kali lipat. Paham? Peter paham, Peter. Dan Tuhan bilang begini, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di hadapanmu. Ada banyak orang yang berbicara gunung-gunung itu tentang apa? Persoalan-persoalan saudara kan? Gunung pencobaan lah, gunung apalah. Pohon-pohon berbicara tentang apa? Pohon sanobar, pohon apa? Berbicara tentang apa? Ada yang tahu? Berbicara tentang apa? Tentang kekuasaan orang-orang yang ada di atas. Nanti akan saya kupas kalau Tuhan bicara tentang ini. Kayu aras Libanon, pohon sanobar. Itu berbicara tentang orang-orang yang ada di atas kita. Mereka akan bersorak. Pohon-pohon, saya ulang, gunung-gunung dan serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di hadapanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti. Nah. Ini saudara. Bagi orang yang mendapatkan janji-janji Allah, entah Fendi, entah siapa, gini, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Sudah tahu nggak pohon murat? Saya juga baru tahu tadi. Kalau itu bahan untuk bikin sutra. Baru tahu loh. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan dan sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ingat, ketika saudara diberkati, ketika saudara mengalami hal-hal yang datang daripada Allah, ketika seluruh janji-janji Allah terjadi dalam hidup kita, itu bukan untuk saudara. Itu bukan kepentingan saudara. Tahu di pikiran kita, itu untuk kepentingan Allah. Ketika saudara sembuh, ketika saudara dipulihkan, ketika saudara dibawa naik kepada tingkat yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya, ketika saudara dibawa kepada rancangan Allah yang lebih besar, dari kemuliaan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ingat, itu bukan untuk saudara. Jadi saudara nggak bakal bisa sombong. Ini gara-gara gue jadi begini. No. Tuhan bilang ini. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran. Saudara akan menjadi saksi, iklan berjalan, sehingga di setiap orang yang di sekitar saudara akan melihat, itu pasti Tuhan, nggak mungkin itu. Orang akan melihat si Esther nih, itu si Esther itu gua tahu dulunya kayak apa. Itu Tuhan, kalau bukan Tuhan nggak mungkin si Esther kayak gitu. Gitu? Yang dipuji Tuhannya, bukan kitanya. Ketika Allah sedang bergerak dalam hidupmu, Allah ingin mengambil duka citamu. Allah ingin mengambil kesakitanmu. Allah ingin mengambil kegagalanmu. Tapi seringkali kita lebih sayang kegagalan kita ya. Saya juga. Megangin yang lama. Betul? Dikasih yang baru mau. Karena saya ngelihat yang lama ini lebih baik daripada yang baru. Saya lihat.
dengan ini, mata jasmani. Tapi yang Allah sediakan jauh lebih besar. Udah dijanjiin, tapi karena nggak kelihatan, lebih ngelihat yang hari ini, ya saya lebih milih hari ini lah ya. Dulu saya nggak mau, saudara, 4 tembok. Sekarang si 4 tembok diambil, kayak mau mati, beneran kayak mau mati. Saya takut sekali. Coba itu, bayangin lu, saudara lihat, apa yang ingin Allah kerjakan dalam hidupmu. Nih, saudara, semak duri jeleknya kayak apa tuh? Sebelah kiri semak duri. Di bawahnya diganti pohon sanobar. Pohon yang besar, yang rimbun. Di mana itu burung-burung bisa bersarang di situ. Itu orang-orang bisa berteduh. Banyak orang-orang akan bisa ngaso di bawah pohon sanobar itu. Tuhan mau ganti semak duri diganti dengan pohon sanobar di tempat mana? Di tanah itu, di tanah yang baru. Tuhan akan ganti asal saudara mau bergerak dan jangan melihat dengan apa yang dilihat oleh mata. Tolong ya Pak Amin. Tolong. Jangan kecepatan ini. Diam. Saya berhari-hari ini diam loh saudara. Tapi kena marah terus. Saya diam nangis, diam nangis, diam nangis. Nah yang satunya, dari kecubung tuh lihat, kayak trompet. Kayak bunga trompet. Itu katanya obat, tapi saya nggak tahu obat apa, saya nggak baca. Tapi akan diganti dengan pohon murah. Lihat, pohon murah kayak begitu. Bahan untuk bikin sutra yang halus banget. Sebuah bahan yang halus dan mahal. Saudara sedang diubahkan Allah. Dari yang keras menjadi yang lembut. Sekarang ya, kalau Esther kali ya, umpama ya saudara. Kalau saya mau menjadi anggota kerajaan Ratu Elizabeth, kelakuan saya yang kalau duduk gitu, naik kaki, atau minum yang sumput gitu. Biasa saya minum gini nih saudara. Lihat ya, saudara minum. Tapi kalau saya harus jadi anggota keluarga kerajaan, saya harus gini loh saudara. Ini lihat nih, tangan saya. Kata Esther harus ada pinkinya, Tante. Tuh, musik kelingkingnya. Kebayang nggak saudara? Ribet banget. Terus minumnya saudara kagak kenyang-kenyang. Ausnya nggak bisa habis. Kan mesti setekuk gitu. Itu basa-basi. Ngebasahin mulut doang. Tapi kelihatan halus nggak? Lihat sikit. Hasil didikan siapa dong? Keren nggak dia? Dadahnya aja gitu. Kalau kita gitu ya, nggak kepake. Saudara mau masuk ke kerajaan, saudara harus diperhalus. Ngomong saudara masih lembut. Oh iya, apa kabar? Oh, kasih. Nanti Esa kalau khotbah kayak gitu ya. Terus jalannya, hai. Saudara kali kabur kalau Esa ngomong jadi kayak begitu. Betul nggak? Betul nggak? Tapi secara karakter, kita sedang diubah Allah. Dari duri yang suka melukai orang, duri kan suka melukai. Ada duri ketemu siapa aja pasti melukai. Karena hatinya penuh dengan luka. Yang keluar melukai orang, menyakiti orang. Tapi kalau sedang berdiri pohon sanobar, burung-burung ada di situ. Banyak orang yang berteduh, banyak melakukan kegiatan, bisa mengayomi orang banyak. Ketika saudara dipulihkan, itu janji Allah. Itu rencana Allah bagi hidup saudara dan ibu saya. Terus dari kecubung, jadi sesuatu yang halus. Punya karakter yang harus, punya tutur kata yang benar, yang manis, yang kudus, yang mulia. Yang mendatangkan kemuliaan Allah. Itu yang disediakan Allah bagi saudara dan bagi saya. Ketika ada nubuatan, kalau ada Dodi di sini, ini juga pesan untuk Dodi. Saudara akan kecewa dengan akal lihat oleh mata.
imanmu harus dipakai. Pengharapan adalah sesuatu yang belum terjadi, belum terlihat, tapi pegang janji Allah itu. Ketika saudara mengeraminya, memperkatakannya, dan percaya kepada Yesus, bukan kepada yang si tukang nubuatnya, bukan kepada yang nubuatinnya, tapi percaya kepada Yesusnya, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saudara nangkap sampai sini? Lalu ada satu ayat lagi, saudara. Saya minta Lulu nyari, tapi belum dapat. Kayaknya mesti dilukis, Linda. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, tembok itu apa? Ini sedang berbicara kepada keruntuhan Yerusalem karena dosa. Yerusalem dihancurkan sedemikian rupa, sehingga temboknya itu pada roboh, pada runtuh. Dan ini janji Allah kepada orang Israel. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi yang Allah lihat kehancuranmu atau keutuhanmu. Halo? Yang dilihat dan diingat Allah, kehancuranmu, betapa degilnya engkau, sehingga mendatangkan kerusakan dalam hidup saudara. Atau keutuhan saudara sebagai pusat cinta Allah. Ketika saya tidak taat dulu, nggak mau masuk Singapura, saya masuk dalam penderitaan yang sangat panjang. Tapi di saat itu ada kasih karunia. Di mata Tuhan, tetap tembok-temboknya saya utuh. Sebagai manusia utuh yang dikasihi Allah, walaupun saya sudah memberontak. Walaupun kehidupan saya berantakan, hancur. Dan Allah memulihkan, membawa step by step, terus. Sampai utuh kembali. Bukan di hadapan Allah. Karena di hadapan Allah tetap utuh. Di hadapan saya sendiri. Saya harus percaya bahwa saya utuh. Seperti gambaran Bapak bagi hidup saya. Luar biasa ya. Firman Tuhan, Esa aja baru tahu hari ini. Orang-orang yang membangun engkau, dengar. Orang-orang yang membangun engkau bersegera datang. Jadi, ketika saudara hancur, ketika saya mengalami kehancuran karena ketidaktaatan saya, orang-orang yang membangun saya bersegera datang. Siapa? Ini buktinya. Orang-orang yang setia bersama dengan saya. Memberikan kekuatan. Berjalan tetap di dalam Tuhan, tetap melayani. Harusnya melayani di Singapura dengan nggak tahu modelnya kayak apa karena saya nggak masuk. Diberikan pelayanan yang lain, diberikan orang-orang yang bersehati. Ada Feni yang baru. Feni itu baru karena saya nggak mau ke Singapura. Betul? Diberikan orang-orang yang akan membangun Esther, diberikan, dikirim bersegera untuk membangun. Sehingga gambaran Esther yang gagal di masa lalu itu segera dipulihkan. Makanya Tuhan bolak-balik, aku akan mendandani Esther, engkau Esther. Bukan mendandani pakai anting bagus, bukan apa-apa. Mungkin itu ada, ya itu remah-remahnya ya. Tapi gambar diri saya, utuh. Apa yang Allah gambarkan tentang Esther, utuh di hadapan Esther. Tetapi orang-orang yang merombak, dengar, orang-orang yang merombak dan merusak Esther, akan meninggalkan engkau. Hebat. Ini bukan ayat yang, kalau dulu kan kita, wah, ayat hafalan. No, bukan hafalan. Ini dibongkar Allah, dibuka Allah. Kayak gini ya saudara, kalau makan lontong, nggak dimakan sama kulitnya kan, dibuka. Satu-satu dibuka. Terus digigitnya pelan. Takut apa? Dilihat isinya apa. Siapa tahu ada cabai, nanti saudara nggak kuat makan cabai, keselak. Betul? Dicerna baik-baik, dibuka sedikit demi sedikit. Ini firman buat saudara dan buat saya. Tuhan bilang begini waktu di hall, katakan kepada mereka sehingga mereka nggak kecewa. Karena saudara banyak yang mengalami janji Allah. Jangan sampai kehilangan janji itu karena saudara kecewa. Amin.